Naga adalah simbol kekuatan, misteri, dan ambiguitas yang telah muncul dalam berbagai budaya di seluruh dunia. Di Eropa, mereka digambarkan sebagai monster yang harus ditaklukkan, penjaga harta atau ancaman yang melambangkan kekacauan. Sebaliknya, di Asia Timur, naga adalah makhluk agung, pembawa hujan, lambang kebijaksanaan, dan pelindung kekaisaran. Perbedaan mencolok ini menunjukkan bagaimana mitologi mencerminkan nilai dan pandangan hidup masyarakat. Meski berbeda, ada benang merah. Naga selalu diasosiasikan dengan kekuatan luar biasa, baik sebagai ancaman maupun pelindung. Mereka hadir dalam kisah kepahlawanan, kitab suci, legenda rakyat, hingga simbol politik. Entah muncul dari gua gelap berselimut kabut atau dari langit di atas istana kekaisaran, kehadiran naga tidak pernah sekadar hiasan. Mereka adalah cerminan ketakutan dan harapan manusia. Mari kita mulai menelusuri kisah naga dari penjuru bumi, mengungkap perbedaan dan kesamaan yang mengikat makhluk legendaris ini. Ketika kita berbicara tentang naga di belahan barat, terutama dalam mitologi Eropa, gambaran yang muncul di benak kita seringkali adalah makhluk raksasa yang menakutkan, penuh dendam, dan haus akan kehancuran. Naga-naga ini biasanya digambarkan dengan detail yang mengerikan. Memiliki sayap besar seperti kelelawar yang mampu menciptakan badai, 4 kaki kokoh dengan cakar tajam yang bisa merobek baja, dan kemampuan untuk menyemburkan api yang membakar habis apapun di jalannya. Mereka adalah inkarnasi dari keserakahan, seringkali digambarkan mendiami gua-gua yang gelap dan terpencil, menjaga timbunan emas, permata, dan harta karun lain yang tak terhitung jumlahnya yang mereka curi dari manusia. Dalam mitologi dan cerita rakyat Eropa, naga secara konsisten menjadi antagonis utama. Mereka melambangkan kekuatan jahat, kehancuran yang tak terkendali, kekacauan purba, dan godaan dosa. Kisah-kisah epik seperti legenda St. George dan Naga, di mana seorang satria suci harus mengalahkan naga buas untuk menyelamatkan seorang putri dan sebuah kota, atau kisah kepahlawanan Beowulf melawan Grendel dan induknya yang brutal, adalah contoh klasik bagaimana naga dipandang sebagai musuh yang harus dikalahkan. Kemenangan atas naga-naga ini bukan hanya kemenangan fisik, tetapi juga kemenangan kebaikan atas kejahatan, ketertiban atas kekacauan, atau keberanian manusia atas ketakutan paling primal mereka. Bahkan di mitologi Nordik yang gelap dan keras, naga seperti Fafnir yang serakah, yang berubah menjadi naga karena keserakahannya akan harta, atau Jormungandr, ular Midgard, yang begitu besar hingga melingkari seluruh dunia, menunjukkan sifat destruktif dan ancaman kosmik. Mereka adalah ujian ultimate bagi pahlawan, makhluk yang harus ditaklukkan atau dihadapi untuk mencapai kedamaian, kehormatan, atau menunjukkan keberanian dan kekuatan sejati. Kehadiran mereka seringkali menandakan bencana atau akhir zaman. Jadi, jelas sekali bahwa di belahan barat, naga sebagian besar adalah makhluk menakutkan yang harus ditaklukkan, simbol dari aspek gelap alam dan jiwa manusia, sebuah tantangan besar yang harus diatasi oleh umat manusia. Sekarang, mari kita melangkah jauh ke timur, ke jantung Asia, terutama di peradaban besar seperti Cina dan Jepang. Di sini, persepsi tentang naga berubah drastis, nyaris 180 derajat dari gambaran barat. Di timur, naga bukanlah makhluk jahat yang perlu ditakuti, melainkan simbol keberuntungan, kebijaksanaan yang mendalam, kekuatan alam yang perkasa, dan kemakmuran yang melimpah. Naga Asia, khususnya naga Cina yang dikenal sebagai Long, sering digambarkan tanpa sayap, atau dengan sayap yang sangat kecil seperti sirip, meliuk-liuk dengan anggun seperti ular raksasa yang mampu terbang melalui awan, menguasai langit dan lautan. Naga Cina, atau Long, adalah makhluk yang sangat dihormati, bahkan disembah. Mereka dianggap sebagai penguasa elemen air, yang sangat penting bagi masyarakat agraris. Mereka membawa hujan yang subur, mengendalikan sungai dan laut, dan oleh karena itu, sangat terkait erat dengan kesuburan tanah dan panen yang melimpah. Para kaisar Tiongkok kuno sering mengklaim sebagai keturunan langsung dari naga, melambangkan otoritas ilahi, kekuasaan yang tak tergoyahkan, dan mandat surgawi mereka untuk memerintah. Kehadiran naga di istana kekaisaran adalah simbol kemuliaan dan legitimasi. Dalam seni, arsitektur, dan filosofi Asia, naga seringkali digambarkan dengan 5 cakar, khusus untuk naga kekaisaran, menandakan status tertinggi, dan memegang mutiara bersinar, yang melambangkan kebijaksanaan tertinggi, spiritualitas, atau bahkan esensi alam semesta itu sendiri. Mereka adalah penjaga harta karun, tetapi bukan harta material seperti emas, melainkan harta pengetahuan, keharmonisan, dan kekuatan kosmik. Mereka melambangkan kekuatan yang bisa diatur, yang bekerja demi kebaikan umat manusia. Di Jepang, Erye juga merupakan makhluk air yang dihormati, penjaga samudera dan sungai, seringkali dikaitkan dengan kedalaman laut dan misterinya.
Sedangkan di Korea, Yong sering dihubungkan dengan awan dan petir, melambangkan kekuatan alam yang luar biasa dan kemampuan untuk mengubah cuaca. Perbedaan mencolok dalam penggambaran dan makna ini menunjukkan bagaimana budaya yang berbeda dapat menginterpretasikan makhluk mitologis yang sama dengan cara yang sangat berlawanan, sesuai dengan nilai-nilai, kepercayaan, dan hubungan mereka dengan alam. Selain polaritas timur dan barat yang kita bahas, naga juga muncul dalam berbagai bentuk dan makna yang menakjubkan di belahan dunia lainnya. Ini menunjukkan betapa universalnya arketipe makhluk perkasa ini dalam imajinasi kolektif manusia. Di Mesoamerika, kita punya Quetzalcoatl, dewa agung yang berbentuk ular berbulu dari peradaban Aztec dan Maya. Quetzalcoatl adalah figur yang sangat dihormati, bukan hanya dewa penciptaan, tetapi juga dewa pengetahuan, angin, udara, dan kesuburan. Dia adalah simbol dari peradaban, kemajuan, dan kebijaksanaan spiritual, sangat berbeda dari naga Eropa yang menghancurkan. Kehadirannya melambangkan harmoni antara langit, bulu burung, dan bumi, ular. Bahkan di beberapa mitologi Afrika, kita menemukan makhluk seperti rainbow serpent atau ular raksasa yang terkait erat dengan penciptaan, hujan, dan kesuburan, seperti Aidohoedo di Dahomey. Meskipun tidak selalu digambarkan bersayap atau bernapas api seperti naga Eropa, mereka memiliki skala, kekuatan luar biasa, dan peran sebagai penjaga sumber air atau pencipta bentang alam yang mirip dengan naga. Mereka seringkali adalah entitas kosmik yang membentuk dunia. Dan di mitologi aborigin Australia, rainbow serpent adalah dewa pencipta yang perkasa, bertanggung jawab membentuk lanskap, menciptakan manusia, dan membawa hujan, mirip dengan peran naga di Asia. Ia adalah kekuatan hidup yang mengalir melalui daratan. Keberadaan naga atau makhluk serupa di berbagai budaya yang terisolasi secara geografis adalah fenomena yang sangat menarik. Dari ular raksasa tanpa sayap hingga kadal bersayap yang bernapas api, dari penjaga harta material hingga pembawa hujan yang melimpah, setiap budaya memberikan sentuhan unik pada makhluk perkasa ini. Namun, ada benang merah universal yang menghubungkan mereka. Naga seringkali mewakili kekuatan alam yang luar biasa dan melampaui kendali manusia, baik itu kehancuran yang tak terkendali atau kekuatan penciptaan yang memberi kehidupan. Mereka adalah simbol dari apa yang besar, kuat, misterius, dan melampaui pemahaman manusia, mencerminkan bagaimana manusia berusaha memahami alam dan tempat mereka di dalamnya. Menakjubkan, bukan? Melihat bagaimana makhluk legendaris seperti naga dapat memiliki begitu banyak interpretasi dan makna yang berbeda, namun tetap menjadi figur sentral dalam cerita rakyat global. Dari naga jahat yang menjaga harta di gua-gua gelap Eropa, hingga naga bijaksana pembawa hujan di langit Asia, atau dewa ular berbulu di Amerika, satu hal yang pasti, mitos naga telah membentuk dan terus memperkaya budaya manusia di seluruh penjuru dunia. Mereka adalah cerminan dari ketakutan, harapan, dan pemahaman kita tentang kekuatan alam semesta. Sebuah warisan abadi dari imajinasi kolektif kita. Pak, naga favorit Anda dari mitologi yang kita bahas hari ini? Atau mungkin ada kisah naga lain yang ingin Anda bagikan? Tuliskan pendapat dan pengetahuan Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini jika Anda menikmatinya, dan subscribe untuk petualangan mitologi dan fakta-fakta menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.